sebelum kita langsung lari kepada obat seperti itu, coba kita gali dulu dari lifestyle-nya. Kita itu tidak anti obat, tetapi kita harus bijaksana pakai obat. Kamu masih muda, kerja keras, silahkan. Kumpulin uang, karir, segala macam, silahkan. Tapi kalau kamu tidak jaga tubuhmu sebagai satu aset, suatu saat akan rusak, uangmu akan habis untuk biaya. Itu benar itu. Saya akan lihat pasiennya apakah memang ini memang benar-benar pure dari organ tubuhnya, sistem organnya masalah, dari gaya hidupnya, atau dari pikirannya. Tubuh kita itu tidak bisa membedakan di depan kita itu ada bahaya benar atau bahaya yang kita pikirkan. Atau overthinking. Kenapa Tuhan ciptakan hormon-hormon stres ini? Ya karena kalau ada bahaya kita harus shock, kaget, kita harus fight or flight. Percayakah kamu bahwa kesehatan itu adalah segala-galanya? Dan seringkali kesehatan itu tidak dihargai sampai seseorang akhirnya jatuh sakit. Nah, pemirsa sekalian, Anda sedang menyaksikan Good News Program, dan tentunya bagi Anda yang baru pertama kali tune in di Good News Program, salam kenal dari kami. Dan di Good News Program banyak sekali episode yang kalau Anda cek tuh ya, akan pasti memberkati Anda. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang khususnya kesehatan dengan seorang dokter yang luar biasa, penulis buku Mind and Body Intelligence, yaitu Dr. Grace Siahaya. Puji Tuhan. Shalom Dr. Grace. Shalom. Senang sekali akhirnya kita bisa langsung ketemu setelah kita chatting, telepon, ngomong-ngomong panjang lebar dan punya concern yang sama tentang kesehatan. Akhirnya hari ini kita bisa ketemu langsung dengan dokter. Puji Tuhan ya. Silakan Hani. Nah, mau bertanya dulu, yang dimaksudkan mind body intelligence itu apa sih, Dok? Iya, jadi konsep saya gini ya, bahwa tubuh kita dan pikiran kita, pemberian Tuhan itu sangat intelligence, artinya kan punya kepandaian gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan tubuh yang istilahnya banyak sakitnya gitu ya awalnya. Nah, dengan gaya hidup kita sehari-hari, pola pikir, apalagi zaman sekarang yang banyak tantangan hidup ya seperti itu, maka banyak hal-hal yang sudah kita tidak lakukan itu sesuai dengan misalnya pemilihan makannya gitu ya, jam makannya, tidurnya seperti itu ya, sehingga akhirnya gejala itu timbul di dalam tubuh kita dan kita seperti kayak menganggap gejala itu kan sebagai musuh. Kalau gejala itu datang, kita langsung pikir, oh ya langsung ke dokter, terus kita minta obat, ya seperti Band-Aid gitu ya. Dalam Mind and Body Intelligence ini, saya coba untuk menggali sebelum kita langsung lari kepada obat seperti itu, coba kita gali dulu dari lifestyle-nya. Apakah tidurnya, yang banyak orang kalau saya gali ya dari pasien saya itu tidurnya subuh, ya sulit ya subuh gitu, lewat jam 12 kayak gitu kan. Mungkin pola makannya yang istilahnya kalau dari sel tubuh kita ada namanya circadian rhythm. Jadi kayak ada jamnya. Itu kalau misalnya matahari terbenam itu kita udah harus mengurangi makannya gitu ya. Nah, karena memang ada hormon-hormon yang memang Tuhan persiapkan supaya kita bisa tidur malam hari. Kalau makannya masih big meal yang besar gitu ya ada hormon kortisolnya meningkat ya. Enzim pencernaannya juga sudah mulai bekerja menurun, insulin sensitivity ada menurun. Nah, itu akhirnya kan jadi habit ya. Kemudian dari olahraga ada yang mungkin duduk terus seperti itu. Nah, yang paling banyak adalah stres. Orang kalau misalnya sakit, awalnya kita sebagai dokter ya belajar banyak body ya, jadi organ segala macam. Tetapi bagaimana mind kita, spiritual kita gitu ya, mindset kita itu masih kurang digali ya kalau kita ketemu pasien gitu. Nah, seringkali pasien-pasien ini banyak sekali memiliki stres yang terpendam. Ya, stres yang terpendam artinya mereka itu ya namanya hidup itu banyak tantangan ya, banyak persoalan ya. Kalau seseorang itu tidak bisa mengungkapkan gitu ya, akhirnya dia pendam, suatu saat menjadi penyakit gitu ya. Jadi dari situ pun saya akan lihat pasiennya apakah memang ini memang benar-benar pure dari organ tubuhnya, sistem organnya masalah, dari gaya hidupnya, atau dari pikirannya.
gitu ya. Karena kita nggak bisa bilang ke pasien kalau dia lagi memang ada stres, ada trauma masa lalu, ya kamu santai aja, yoga aja atau misalnya Oh, atau jadi nggak jalan-jalan bisa aja kan nggak langsung bisa. dikasih obatnya tanpa Iya, ngerti kehidupan. iya, artinya Ya, ya, kita itu tidak anti obat, tetapi kita harus bijaksana pakai obat, ya. gitu ya. Dok, saya mau tanya dulu tentang keluarga dokter nih. Ya. Sebelum kita masuk nanti, kita nggak kenal secara pribadi ya. Ya. Dokter sendiri udah jadi dokter berapa tahun nih? Saya itu sekitar, saya lulus 2004. 2004, oke. 2004 Dari itu. kedokteran mana? Kedokteran, Fakultas Kedokteran Tarumanegara. Tarumanegara. Terus pasti udah punya suami, punya anak-anak Iya, dong ya. punya Bisa suami. ceritakan sedikit tentang Ya, mereka? jadi saya punya suami, kebetulan dulu beliau juga bidangnya berbeda kayak gitu ya, karena memang insinyur gitu ya, bidangnya memang konstruksi segala macam. Anak saya 2, laki-laki 1 dan perempuan 1. Yang 1 sudah usia tahun ini 20 tahun kuliah arsitek, dan Wow. anak saya yang perempuan masih kelas 2 SMA kayak gitu Iya, ya. iya. Tapi saya dan suami ini ya saya pikir Tuhan itu mengarahkan ya hidup kita ya, di mana akhirnya kita menemukan wah ini kita selain saya sebagai dokter melayani atau apa ya membantu pasien-pasien kita, Ya. ya ini adalah suatu bidang ya mind and body intelligence ini di mana kita bisa kembangkan. I see. Ya. Kalau suami dokter siapa Membantu. namanya? Suami saya namanya Pak Edo. Pak Edo. Apa arti suami bagi dokter? Arti suami saya segalanya. Dia bukan hanya sebagai status suami, tetapi dia pendamping. Kalau saya bilang soulmate ya. Soulmate. Soulmate. Oh, nice. Jadi lebih daripada hanya status ya, dia kita bisa mengungkapkan apapun gitu, tukar pikiran ya segala macam. Jadi kayak istilahnya saya tanpa dia nggak kuat, dia tanpa saya nggak kuat, kayak gitu Saling ya. komplimen lah. Saling membantu. Kalau anak-anak bagi dokter apa artinya mereka? Anak-anak bagi saya itu juga berkat dari Tuhan ya. Artinya tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Seperti itu ya. Kita itu bukan hanya ingin memiliki keturunan, tetapi ya ini adalah tanggung jawab untuk generasi yang akan datang ya. Bagaimana kita mendidik anak-anak dalam iman dan juga punya suatu tanggung jawab ya untuk ya dia teruskan lagi kepada banyak orang seperti itu. Anaknya 2, Anaknya cewek 2. cowok atau? Cowok dan cewek. Cowok dan cewek. Yang paling besar laki-laki. Dan tentu saya nggak tahu nih kalau dengan dokter ya. Banyak orang bilang gedein anak pada zaman sekarang tantangannya besar sekali. Betul. Apakah ngalami hal yang sama juga? Iya pasti ada tantangannya seperti itu. Artinya kan pergaulan mereka di sekolah, belum lagi sosial media gitu ya. Dan kalau saya lihat memang dari zamannya kita dulu ya waktu masih muda ya, sehingga saat ini tantangannya beda ya dengan anak-anak zaman sekarang yang lebih mudah untuk untuk mencapai sesuatu mungkin hanya dengan cepat banget. Iya cepat banget kayak gitu. Jadi mungkin tantangannya lebih berat di kita ya. Ya, oke. Great. Kembali kepada ini ya, mind, body, and intelligence. Jadi silakan dok. Iya. Berarti stres itu berhubungan dengan sakit penyakit dalam tubuh kita. Iya, sangat berhubungan. Nah, cara untuk menghadapi stres bagaimana dokter? Cara untuk menghadapi stres itu, setiap orang itu kan pasti ada stres. Nggak mungkin kita hidup itu di dunia tidak ada stres. Jadi ada 2 kategori. Ada good stress, ada bad stress gitu ya. Good stress itu yang membuat ada progress dan ada growth. Jadi kalau kita misalnya mau kuliah supaya dapat gelar ya pasti ada ujian ya. Kalau ujian pasti stres ya, seperti itu. It's good stress kayak gitu. Itu yang apakah sama dengan fight or flight itu? Ya pasti ada fight or flight-nya itu dalam arti kata kalau mau ujian ya fight or flight kan kayak gitu ya. Mungkin belajar dulu atau gimana. Tapi stres dalam tubuh kita itu memang tidak boleh kronik. Ya harus kalau good stress ya pada saat ujian aja kayak gitu kan. Setelah ujian selesai gitu. Mau Tapi lulus kalau setelah ujian masih stres berarti something wrong. Something wrong kayak gitu ya. Artinya kalau yang bad stress itu yang akhirnya membuat orang depresi. Ada yang sebut numbness. Numbness itu kayak apa sih? Tidak merasa apa-apa. Tidak merasa apa-apa. Kesemutan nggak? Bukan. Feelingnya. Feelingnya. Okay. Dunia ini kayak hidup ini udah nggak ada nikmatnya lagi, nggak ada semangatnya lagi. Saya lebih baik gini aja. Saya lebih baik Tuhan panggil saya gitu. Bukannya anak-anak zaman sekarang banyak yang kayak gitu ya? Ya kita harus gali ya Pak, ya artinya gitu. Ada juga kalau memang normalnya kan nggak seperti itu, tetapi kalaupun ada, artinya kan ada trauma yang terjadi.
Ya, Trauma. trauma. Misalnya trauma dibully di sekolah. Gitu ya. Kan kita bisa lihat anak-anak kita ya yang tadinya semangat, ada misalnya yang belajarnya juga semangat, terus tiba-tiba prestasi turun, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang saya lihat pasien-pasien itu kan bervariasi dari anak Ya. remaja sampai orang lansia, toh seperti itu ya. Anak remaja itu harusnya kan istilahnya masih fresh, selnya masih sehat, masih organnya masih Betul, sehat. betul. Kenapa akhirnya jadi banyak permasalahan di tubuhnya gitu ya, ada yang dari bau badan karena stresnya itu kan hormonally ada berubah kayak gitu sampai akhirnya jatuh ke antidepresan. Sebentar dok, bau badan itu apa hubungannya dengan stres? Hormonally dia ada perubahan. Jadi pada saat pertumbuhan ya, kita kan ada puberty ya gitu ya, pertumbuhan hormonally gitu ya. Nah, pada saat hormon stresnya ini lebih dominan karena memang ada traumanya, bully seperti itu. Kalau kita periksa secara keseimbangan hormonalnya, harusnya ada hormon yang misalnya untuk tanda-tanda sebagai wanita kan estrogennya, progesteronnya harus lebih meningkat ya. Ini ada yang ketahan dengan lebih dominan hormon stresnya gitu. Jadi ya istilahnya bukannya sesuatu yang berbahaya, artinya kan kita harus membantu mereka itu mengatasi stresnya supaya bisa normal lagi kan. Saya pernah membaca suatu artikel dikatakan bahwa kalau cowok itu kan anak-anak remaja nih, kita masih ngomong remaja ya, bahwa bau keringatnya itu atau bau badannya lebih nyengat tuh daripada anak cewek, betul nggak? Harusnya sih enggak. Jadi kalau ada nyenget seperti itu, artinya kan ada bakterinya ya. Ya, dari ada bakteri di dalam tubuhnya. Memang kita tubuhnya ada bakteri, ada good and bad microbiome lah seperti itu. Jadi bau badan itu mau seharusnya wanita atau pria itu kan harusnya ya enggak ya, tidak seperti itu. Kecuali memang kita berkeringat banyak atau misalnya Habis olahraga. Ya, habis olahraga. Tapi kalau memang ada bau yang tertentu kayak gitu, ya kita harus gali lah. Dan dari apa yang saya baca itu kalau anak-anak cowok remaja itu menunjukkan bahwa hormon seksualnya mulai bertumbuh tuh. Ya, salah satu di usia laki-laki dan perempuan puberty itu kan bertumbuh ya berubah. Tapi artinya ada short termnya yang bisa berubah, tetapi kan nggak semua remaja seperti itu kan. Jadi kalau memang ada bau badan, kita sebagai dokter kita akan evaluasi ya dari orang tuanya pastinya ya, mandinya kayak gitu yang basic-basic yang aja. simple-simple dulu. Ya, atau kita lihat mungkin pola makannya, gulanya banyak nggak? Karena kan kita punya microbiome yang kalau kita makannya misalnya banyak yang fast food, processed food, yang banyak chemicalnya itu kan berubah. Kalau kita di rumah dibiasakan untuk makan yang sehat, sayur, whole food, maka microbiome kita juga akan sehat, akan baik gitu, akan seimbang, bau badan segala macam. Saya pikir nggak akan ada ya seperti. Jadi ya kita harus gali dari pola dari orang tuanya juga ya, seperti itu. Ya, pasti ada bakterialnya. Kalau balik ke stres tadi dok, kalau yang sudah kronis bagaimana juga penanganannya? Kalau secara kronis itu biasanya kita harus tanya, ya kan ada hal-hal yang diingat ya, artinya secara conscious mind-nya diingat gitu ya. Oke, saya stresnya terhadap bos saya stresnya terhadap ini ya. Itu biasanya untuk latihan saya suruh tulis. Ya, jadi kalau kita mengatasi stres, artinya kalau kita nggak mau sampai stresnya bertumpuk. Kalau ada suami istri, makanya saya bilang suami saya kan jadi kayak ya kita bisa berbicara apapun ya, terbuka ya. Kita harus ungkapkan. Saya agak kesel loh sama kamu gini contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya stres itu tidak diungkapkan, akhirnya kan bertumpuk. Nah biasanya orang tuh either dia memang nggak mau merepotkan orang lain atau dia misalnya takut untuk berbicara kayak gitu kan, akhirnya dipendem. Dipendem itu dalam pikiran kita, tubuh kita itu tidak bisa membedakan di depan kita itu ada bahaya benar atau bahaya yang kita pikirkan atau overthinking. Jadi saya suka gambarkan apakah ada serigala atau macan di depan kita atau serigala itu dalam otak kita. Ya, jadi Tuhan menciptakan, kenapa Tuhan ciptakan hormon-hormon stres ini? Ya karena kalau ada bahaya kita harus shock, kaget, kita harus fight or flight. Fight or flight itu penting. Kalau enggak kan kita pasti dibunuh ya oleh dimakan seperti itu. Tapi zaman sekarang itu tidak ada serigala benarnya di depan kita atau macan benerannya, tetapi di dalam otak kita banyak macan. Saya bilang, saya mau tanya dulu dari misalnya pasiennya, macannya apa nih? Aku bilang gitu ya, dan mungkin dia ungkapkan, mungkin ini ya dok, seperti ini, gini-gini. Oke. Jadi dari pasien itu memang nggak semua juga harus kita bantu dengan
stresnya seperti itu gitu ya. Kalau memang dia saya lihat dari kan kita ada lab ya, pemeriksaan Iya, lab betul. secara organnya, gulanya, fungsi hatinya, terus hormonal kalau mereka mau periksa gitu ya, kita lihat Betul. quite good, kortisolnya Iya, segala betul. macam. Ya saya pikir oke gitu ya, mereka bisa atasi. Tapi banyak sekali yang kalau sudah ada autoimun atau ada juga yang misalnya cancer tapi sudah stabil kayak gitu ya. Iya. Saya mau menjaga, setiap kali kalau saya tanya ada stres, pasti ada. Saya keluarkan ada map yang saya belajar dari lifestyle medicine itu, bahwa di setiap organ kita stres itu bukan di sini saja, tetapi tersimpan di organ kita. Jadi kalau misalnya, dan ini memang mereka sudah ada jurnalnya ya, penelitiannya ya. Jadi bukan di pikiran aja Bukan, stres kalau itu. dipikir kan sini kan. Iya. Seringkali kalau memang dia memang stresnya berat, misalnya ujian itu ya dia masih ingat. Tapi kalau udah kronik, dari masa kecil ada trauma, ada yang dia ingat, ada yang tidak. Nah itu tersimpan. Contohnya orang paling banyak sakit apa sih? Sakit MAH. Ya. Sakit MAH GERD gitu kan. Ya. Kalau di peta itu dicantumkan bahwa di MAH itu ada emosi territory anger, ada kemarahan yang terpendam, walaupun di sini senyum tapi di sini ada kemarahan, atau ada inability to break down a big chunk gitu. Saya bilang gini, chunk itu anggap aja kayak steak besar ya. Ini hidup makin banyak tanggung jawab gitu ya, steaknya makin gede, sehingga sampai gede gini dia bingung gimana makan steaknya gini. Padahal kan untuk menyelesaikan harusnya dipotong-potong. Sini jangan lihat dulu, sini dipotong makan. Selesaikan One step at a time. Berarti apakah mereka tidak mempunyai keterampilan untuk apa ya, spesial ya, setiap orang untuk menilai ini mana yang diprioritaskan, mana yang harus dilupakan gitu? Pasti kita gali dari kemarahan dulu. Adakah kemarahan gitu kan? Kalau tidak mungkin ada masalah yang besar. Tapi karena memang saya kalau terima pasien itu kan gak cuman setengah jam ya, bisa 1 jam, 1 jam setengah, kadang 2 jam, itu ya banyak yang bisa digali. Satu pasien 1 jam setengah sampai 2 jam. Wow. Ya, 1 jam setengah lah. 1 jam, 1 jam setengah. Wow. Gitu, Baik banget dokternya ya. Biasanya dokter-dokter yang lain paling cuma 10 Iya, menit. makanya itu. Bukannya kalau ketemu dengan 15 dokter itu menit. kan paling gampang kan. Ini ya, dokter kan pasti speak by data. Hasil medisnya seperti apa labnya. Iya. Kalau atau perasaannya seperti apa, sakit kepala, sakit jantung, Pasti. kemudian stroke atau apa, kan langsung kasih obat, selesai pulang. Iya, jadi kalau pasien saya itu sebelum datang, saya kasih ada G-form yang harus diisi. Saya minta latar belakang. Jadi biasanya kalau ke dokter kan ditanya, gejalanya apa? Iya. Kalau saya nggak hanya gejala, saya tanya, bangunnya jam berapa, tidur jam berapa? Coba analisa kami deh, Dok. Analisa kami. Makannya jam berapa? Konsultasi gratis. Selesai makan jam berapa? Kamu tidur jam berapa? Jam 11 malam, Jam 12. Saya kadang-kadang jam 12, jam 1 misalnya. Oke, bangunnya jam berapa, Ibu? 5.30 nyiapin 5.30. sarapan. Jam 6. Jam 6. Jadi sebenarnya idealnya adalah kalau kita bisa tidur, masuk kamar ya jam 10, jam 11 udah tidur. Karena apa? Sekali lagi, sel kita itu punya clock ya. Body clock. Pada saat malam, kenapa Tuhan memberikan kita tidur malam? Karena kita harus istirahat. Karena kita harus detox sel kita harus regenerasi sel, Iya, ya kan? betul. Regenerasi dan detox sel terjadi pada saat kita tidur. Jadi contohnya ada banyak yang saya mau bangun otot dok gitu ya. Saya akan tanya, oke, olahraganya apakah hanya olahraga, makan protein nggak, dan tidurnya gimana? Karena untuk bangun otot, kalau hanya olahraga, tidurnya jam 1 malam tidak optimal berhasil. berbentuk otot. Any cells kita akan regenerasi pada saat kita istirahat. Tuh dengerin. Ya. Kalau kami sih masuk kamarnya jam 8 dok, tapi pegang HP. Nggak Iya. tidur-tidur. Ya, jadi blue light-nya itu kan, blue light itu artinya kayak memberi tanda ke mata kita, ada namanya chiasma opticum, mengalir ke belakang ke pineal gland itu yang menghasilkan melatonin. Jadi kalau kita blue light, otak kita dikasih perintah ini masih siang, nggak usah tidur. Jadi lampunya tuh harus memang redup, baca buku, mungkin dengar udah baca firman Musik. Tuhan ya, musik-musik yang itu. Iya. Jadi ada sleep hygiene namanya. Sleep hygiene. Ya, udah mandi. Jadi kita udah mempersiapkan, oke, saya harus tidur jam 11 atau jam 10 saya udah mesti masuk. Jadi saya udah mandi, ruangannya sudah dingin gitu kan, udah udah siapkan buku atau kita berdoa sama-sama. Ya, Siapkan nyaman dan tidur. bersih Ya. mungkin juga ya. Dan satu hal juga soal makan ya. Jadi kalau kita udah planning mau tidur jam 10, makan terakhir tuh jam 7 malam.
Makanya sama pasien saya akan lihat makannya. Saya makan jam 9 malam. Oke, kalau weekend sekali-sekali. Tapi kalau jadi habit, karena kalau kita makan, kan ada proses untuk mencerna. Ada hormon-hormon yang keluar, terutama ya termasuk kortisol yang keluar gitu ya. Oh gitu ya? Iya, jadi kortisol itu adalah hormon glukokortikoid kan golongannya kan. Jadi kalau kita makannya malam terus langsung blok tidur, kalau jadi habit satu bisa jadi GERD. Oh. Iya kan? Ini masih digali makanya. Kemudian nomor 2, terus kok dok malam saya suka bangun lagi. Ya karena gulanya naik. Gulanya naik. Atau malam minumnya yang manis-manis. Ya ini berlaku untuk semua umur ya seperti itu. Jadi saya selalu katakan kalau mau tidur dengan nyenyak, makan terakhir itu kalau bisa. Berapa jam bisa, sebelum tidur? 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 Ya, jam. jadi kalau sebelum misalnya makan idealnya kan jam 6 ya terakhir ya, atau lah jam 7 gitu kan. Kalau kita mau tidur jam 10, 3 jam. Ya kan, jadi kita mempersiapkan. Karena apa? Kita harus mempersiapkan tidurnya itu dengan kualitas yang baik. Jadi anak-anak saya sama suami selalu katakan, kalau kamu mau ujian, tidurlah, coba tidur jam 10 ya, paling-paling kan tidur setengah 11 lah gitu ya, atau misalnya yang langsung, kalau mau bangun jam 4 pagi. Jadi antara jam 11 sampai jam 3, Benar-benar biarkan rest. sel kamu ada Istirahat. detox, istirahat, regenerasi. Orang-orang yang saya temukan ya, orang-orang yang biasanya on antidepresan cukup lama, Ya. clocknya berubah. Dimana saya misalnya ada case-nya yang dimana buat dia pagi itu jam 2 siang. Jam 2 siang tuh pagi buat dia. Karena sebelumnya dia nggak bisa bangun. Oh, karena bangunnya udah jam 11 misalnya. Karena dia makan malam jam 11. Itu jadi habit. Seluruh sistemnya berubah. Oke. Ini saya mau tanya dulu tentang Iya. supper nih, makan malam setelah Iya. mungkin jam 9 gitu ya. Iya. Dulu saya punya kebiasaan kalau nggak kenyang tuh nggak bisa tidur. Sekarang sih nggak, cuman ini saya mau nanyakan tentang dulu. Kenapa demikian ya dok? Ada orang yang istilahnya lapar dikit kalau nggak makan nggak bisa tidur gitu. Ya sebenarnya kita harus lihat biasanya kalau kita makan, jadi saya selalu katakan tubuh kita itu kita harus latihkan. Jadi kalau tubuh kita itu nggak harus selalu makan gitu ya, kita satisfied. Artinya Tuhan membuat suatu sistem dalam tubuh kita di mana saya sebut itu adalah metabolic flexible. Ya, orang Metabolic zaman flexible. dahulu, zaman berburu, belum punya lemari es, apakah dia lapar? Dia bisa lari 10 hari tanpa makan, toh. Ya kan, artinya kan ada fuel yang memang terbentuk, itu namanya gluconeogenesis. Jadi nggak harus selalu dari gula atau dari apa yang kita makan, dari fat, terutama dari fat atau fat yang disimpan di ini itu kulkas kita bisa nih. diubah menjadi gula. Gitu. Ketika diperlukan. Iya, jadi kalau memang kita punya pola yang dikit-dikit makan lapar, kalau nggak makan gitu ya, kita harus cek dari HbA1c-nya. Kalau saya lihat insulin puasanya, apakah tinggi atau tidak. Karena kita punya reseptor di otak. Satu di mah kita, namanya yang mengeluarkan hormon namanya ghrelin. Ghrelin itu memberi tanda kepada kita, kamu lapar karena kemarin jam 9 pagi kamu makan. Jadi terbentuk jadi ada clock. kebiasaan. Iya. Ada Iya, satu lagi yang Body ghrelin, clock. ada leptin. Leptin itu adalah sebenarnya dia dihasilkan dari adipose tissue kita, tapi kita punya reseptornya di otak kita. Iya. Untuk memberi tanda kepada kita, stop makan, kenyang. Ya. Oh. Nah, ada 2 hal yang bisa ngeblok leptin sensitivity-nya. Ini ya, reseptornya rusak Reseptornya. jadi Dol. nggak kenyang-kenyang Sensornya, iya, iya. makan terus. Yang satu adalah stres kronis. Makanya kan stres kronis, jadi kortisolnya tinggi, makanya bilang Makan terus. kok saya makan terus ya, karena stres contohnya seperti karena itu. nyaman ya, makan tuh nyaman ya ya. kan kayak dopamin kan, nyaman atau yang manis. Yang kedua adalah insulin yang tinggi. Insulinnya tinggi. Iya, hormon insulin tinggi. Jadi kita tuh sebenarnya diabetes type Diabetes 2 itu. bisa menurut saya ya dicegah. Jadi kalau kita cari, saya bilang sama pasien saya, kita di sini tuh bukan cari bendera merah, kita cari bendera kuning gitu ya. Jadi sebelum sudah terdiagnosa dan akhirnya harus tergantung dengan obat-obatan tertentu, carilah bendera kuning di mana kamu bisa ubah dari lifestyle-nya. I see. Dari ininya. Jadi kalau periksa lab Iya. ada orang-orang tertentu bilang saya takut saya nanti terdiagnosa. That's not, Iya. nggak kayak gitu. Ada tuh orang-orang yang nggak mau Nggak periksa mau, lab. takut sakit. Tuhan nggak menciptakan tubuh kita itu langsung ketahuan sakit terus meninggal kan enggak. Kita tuh bisa mengubah. Tuhan selalu kasih kesempatan kita untuk berubah. Yes. Asal kita mau. Oke, Iya, iya. oke. Berarti Wow. masalah lapar di tengah malam itu bisa dilatih. Bisa.
Saya sih mendapati, saya sekarang ini intermittent fasting nih. Nah itu salah satu. Nah jadi sekarang saya tidak lagi pernah merasa lapar kalau malam. Betul, karena intermittent fasting adalah salah satu cara yang saya sebut untuk membuat metabolik kita fleksibel. Artinya kita seperti melatih anak kita melatih tubuh kita untuk kamu jangan dikit-dikit minta makan loh. Oh Betul. gitu ya. Kamu cari di gudang kamu penuh. Kalau ditimbang zaman sekarang kan ada banyak visceral fat, itu Iya. fat yang nggak kepake. Oh, visceral fat itu gudang Iya. kita. Iya, sebenarnya ya dari adipose tissue juga bisa Oh, ya. jadi beberapa gitu ya. orang gudangnya terlalu gede nih. Tapi kalau Kulkasnya terlalu biasanya besar. gini, gitu. visceral fat itu kalau kita timbang, orangnya gitu. kelihatannya berat badannya nggak Nggak berat ya. nggak overweight. Tapi visceral visceral fatnya fatnya tinggi. Karena apa? Ototnya kurang. Jadi kalau untuk sehat ototnya kurang, olahraga yang ketutup lemak. iya, kita harus fat burn, muscle gain. Untuk semua usia sampai lansia, muscle gain, tapi olahraganya berbeda gitu Iya. kan. Jadi seperti itu. Kita mengurangi inflamasi. Visceral fat yang banyak meningkatkan banyak inflamasi dalam sel. Nah, itu jadi kayak hidden danger Jadi ya. salah satu Apa? caranya adalah dengan intermittent fasting tadi itu supaya dia membakar visceral fatnya. Iya. Intermittent fasting sama olahraga, Pak. Salah satu Betul. mungkin saya lihat Bapak Ibu kan fit ya gitu olahraga. Puji Tuhan. Pada saat otot kita kuat, otot itu adalah organ. Kalau kita jaga organ otot kita kuat, dia merupakan suatu organ yang akan menjaga keseimbangan metabolik dan keseimbangan hormonal kita bagus. Hormonal kita bagus sampai tua. Ya, jadi orang tua yang jaga makan, kita lihat orang-orang tua ya yang rajin bergerak, membentuk ototnya dengan kuat. Tuhan itu akan secara metabolik gula ya, otot yang kuat itu akan insulin reseptornya akan lebih sensitif. Jadi ini Nggak gampang cleansing ourselves gitu Ya, ya. jadi artinya apa yang kita makan gulanya itu nggak menetap di pembuluh darah, dia harus masuk dalam sel. Oh, Jadi, mau nggak mau harus dipakai iya, berarti. jadi insulin itu Oke, kayak oke. kunci yang membuka sel kita supaya gula masuk. Nah, tapi bagaimana dengan beberapa orang yang tidak bisa intermittent kayak istri saya nih? Nah, Ada masalahnya apa? Dia berkata bahwa mahnya nggak kuat nih. Itu gimana nasihat dokter? Ya tentu kalau memang ada masalah mahnya, kita harus gali dulu ya Bu ya, seperti itu Silakan. ya. Gali dulu. Ya, silakan. Jadi nomor satu dari jenis makan ya, jenis makan kalau memang ya biasanya kalau mah itu kan sambel gitu ya Bu ya, atau misalnya asam Ya, atau nggak bisa santan nggak itu. bisa gitu kan. Oke, idealnya memang kita lihat bukan dari stresnya dulu ya, dari bodinya dulu. Kita sebagai dokter bodinya ya, kita bisa lihat apakah memang adakah inflamasi, apakah ada iritasi atau ulkus kita sebut seperti itu ya. Kalau memang ada ulkusnya, iritasi itu ya memang kita harus perbaiki ya, perbaiki seperti itu. Ya memang kalau zaman dulu endoskopi ya Bu, tapi kan nggak gampang ya kita suruh pasien endoskopi aja itu Dia kan takut. invasif, takut. Tapi sekarang itu mulai ada alat-alat tertentu yang kita bisa di brief aja gitu, ketahuan ini ada ya Oh gitu. mulai Dilihat ada. dalam ususnya gitu. Iya, maksudnya artinya lambungnya. memang apakah ada bakteri Helicobacter pylori itu yang merusak kayak gitu atau gimana. Jadi itu dulu pasti kita akan sebagai dokter kasih, kalau saya lebih suka nggak kasih penekan asam lambung, kita perbaiki dinding lambungnya. Tapi saya juga nggak minum obat asam lambung dok. Cuman maksudnya kalau dipaksa harus intermittent seperti dia, mungkin saya akan teriritasi lambungnya. Tapi saya pribadi makan jam 6 sore, nanti makan paginya jam 6 pagi. Jadi saya pun intermittent 12 jam. Ya 12 jam nggak apa-apa seperti itu. Nggak harus ikut dia kan, karena dia kan kalau kayak Bapak lebih lama artinya. Lebih lama. Lebih lama. Iya. Ya, artinya listen to your body lah gitu ya. Setiap dia orang kan kayak berbeda. 18 jam kamu mungkin ya. Ya kurang lebih 12.30 jam 1 baru makan Yang siang. penting intermittent fasting kan sebenarnya bukan diet tertentu, tetapi jam makan aja Jamnya. kan. Iya. Tentu yang kita harus pastikan makannya lebih banyak whole foods ya. Jangan Iya. makannya yang tinggi gula. Iya, kalau itu percuma. sudah iya, kami jaga itu. Iya, ya. Ya. Tapi yang kedua pasti kita harus lihat dari stresnya. Ya, karena lambung kita itu ada kan dari kerongkongan ya, osofagus masuk ke lambung itu setiap ada klep. Kalau dari lambung juga ada klepnya. Klep itu disebut sphincter. Jadi antara osofagus ke lambung itu namanya lower esophageal sphincter. Nah, itu kalau pH lambungnya memang baik, jadi pH lambung itu kan harus asam sekali. Paling asam tuh di lambung. Kalau asamnya bagus gitu, dia harus bisa tertutup dengan baik. Gitu kan? Iya, iya. Nah, kalau misalnya dia tidak tertutup dengan baik, bisa saja ada masalah di pH-nya ya, pH asam lambungnya gitu kan. Nah itu ya kalau memang tidak ada luka ya kita
misalnya coba deh minum air lemon bisa nggak ya tambah asamnya seperti itu. Biasanya ada orang-orang yang udah ya menuju ke lansia dia bilang, oh lebih enak nih lambung saya kalau saya makan minum asam karena itu kan fenomenanya berbeda ya. Yang kalau asam I see. lambung nggak Oke, boleh ya, minum ya, asam gitu betul. ya. Memang kalau ada luka jangan. Atau misalnya saya cuka apel coba aja seperti itu gitu Sudah ya. bisa. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau cuka apel bisa sebenarnya tidak ada. Tinggal digali dari emotionnya yang saya bilang itu ya. Jadi kalau di mahnya itu biasanya salah satu yang membuat orang GERD itu klepnya nggak tertutup adalah karena ada hormon kortisolnya tinggi. Oh, jadi GERD itu berarti klepnya nggak nutup itu tadi, Nggak sehingga ketutup, sehingga asamnya asamnya naik ke reflux atas. ya, Ya, dia reflux. naik ke atas. Reflux. Ya, reflux kayak gitu. Kayak gitu. Ya, jadi akhirnya pH yang di esofagus itu kan berbeda dengan pH di lambung. Akhirnya itu tidak sehat kalau reflux terus-menerus akhirnya Iya. iritasi. Oh, Ya, dan itu merusak saluran ini ya. Benar-benar. Nah, I terus see. caranya untuk supaya ngurangin hormon kortisol supaya ini bisa nutup lagi bagaimana, dokter? Oh, kurang ya untuk kortisol itu ya pasti kita akan gali dulu dari pikirannya. Nah, nomor satu yang semua orang bisa lakukan ya, nggak usah ke lab segala macam ya. Tubuh kita itu punya namanya autonomic nervous system. Ada simpatik, parasimpatik. Ya, Ya. artinya simpatik itu adalah fight or flight. Fight or flight. Fight or flight. Oke. Parasimpatik itu adalah rest and digest. Jadi Rest kalau and kita mau digest. kita makan, artinya kita bukan cuma makan itu, tapi kita harus kunyahnya dengan baik. Oh, Kita mau makanan kita itu kan bukan hanya membuat kita kenyang, tetapi Betul. supaya Terserap nutrisinya itu ya? terserap, absorb. Oh. Absorb. Artinya selain kita pilih makanan, jamnya segala macam, kita harus tenang. Jadi Oh, makan Oke. itu enggak boleh buru-buru. ya satu nggak boleh buru-buru. Saya bilang ke pasien saya gini, kalau lagi bete, kalau lagi marah-marah, kalau lagi banyak pikiran, selesaiin dulu. Ya, jadi kita kalau mau makan tenang gitu ya, rest and digest. Nah, satu saraf yang termasuk parasimpatik adalah saraf vagus nerve. Itu dari otak kita nyambung ke diafragma ke seluruh organ kita. Jadi itu kayak Tuhan ciptakan supaya kita bisa switch ya. Simpatik parasimpatik. Nah, memang kita harus latih dari simpatik ke parasimpatik gitu ya. Orang yang overthinking sepanjang hari, walaupun dia diam duduknya di sininya kayak ada Bekerja yang bilang terus ya? monkey Iya. brain, loncat gitu ya, Iya, nggak tenang, iya. simpatis naik. Ada hormon-hormon dari otak kita, ada namanya HPA axis, namanya hypothalamus pituitary adrenal axis, memberi tanda ke adrenal, nih orang tidak safe. Ya, dari signalnya itu sebenarnya juga inflamatori ya, kalau terus-menerus ya, akan memberi tanda kepada sel-sel di organ kita bahwa ini orang sebenarnya nggak safe. Jadi organ lain Wow. udah nggak usah terlalu kerja dengan optimal gitu ya, termasuk mah. Termasuk Itu. mah. Berarti Ya, jadi kita sebelum makan harus menenangkan diri dulu. menenangkan diri dengan nafas, Pak. Tuhan memberikan kita nafas ya. Gimana Oh, caranya? makanya kita berdoa ya kalau sebelum makan itu. Ya, jadi Menenangkan nafasnya diri. coba kita pegang tangan seperti ini, taruh di perut. Oke. Ya, terus kita boleh tutup mata, buka mata. Kita tarik nafas 4 hitungan dari hidung. Terus perutnya ngembung. Perutnya ngembung, terus kita buang pelan-pelan dari mulut. 4 hitungan, terus Keluarnya? buang dari mulut 6 sampai 8 hitungan. Oh, ini enggak pakai ditahan ya? Lain ya? Nggak usah. 4, 7, 8 lain. Ya, bisa seperti itu, tapi nggak usah. Dampaknya apa ini? Dampaknya kita akan switch Menenangkan dari saraf. simpatis ke parasimpatis. Oh, Ya, jadi menenangkan menenangkan pikiran kita Iya, juga. vagus nerve diaktifkan. Karena apa? Vagus nerve itu kayak Wow. switch and on off-nya On-off di dalam tubuh button-nya. kita. Kalau kita lagi khawatir gitu ya, terus kayak deg gitu ya kan, khawatir ya. Kita harus tenang. Makan tenang, pun juga tenang. nggak enak ya. Absorpsinya tidak akan optimal. Oh, makanya firman Tuhan mengatakan tenanglah jiwaku gitu. Harus makan supaya absorpsinya dengan baik. Kita switch on parasimpatisnya di diafragma. Jadi pada saat kita perutnya ngembung, diafragma kita kan tertekan kan. Dengan demikian beberapa kali kita Wow. ulang parasimpatis on. Banyak pasien kita kalau yang ada yang kita gali traumanya, salah satu untuk menenangkan adalah dengan vagus Nafas nerve. itu tadi. Nafas, dia harus fokus. Dan ini harus dilatih ya. Dilatih. Lebih baik kalau mulai dari anak-anak kecil ya. Boleh dilatih. Bagaimana kalau anak-anak kecil yang terbiasa kalau makan lompat-lompat, terus kemudian harus dikejar-kejar, itu kan enggak. Sebenarnya kalau harusnya balik lagi, harusnya kan nggak seperti itu. Kalau memang ada anak-anak yang seperti itu, orang tuanya harus sebaiknya harus
menggali makannya. Mungkin siapa tahu orang tuanya lagi kerja, dititip sama opa oma gitu ya, atau sama mbaknya dikasih Gula. Kebanyakan gula. Jadi dia overactive. Ya kan ada penelitian Pak, di sisi sini anak TK ya, di sini di sisi sini sama sisi sini kasih makanannya sayur, dan sini yang banyak gula. Di sini abis makan gula overactive semuanya kan. Sugar rush. Gula, sugar, Iya, gitu iya. ya. Toksik Berarti seperti itu. ini kembali kepada kita orang dewasa, kita harus tenang dulu. Tenang dulu dengan nafas seperti itu. Nafas itu, Baru makan. Lalu kalau Makannya ngunyah itu pelan-pelan. berapa kali? Ya memang ada teori macam-macam ya, kayak saya dulu belajar dari opa saya. Dulu saya nggak ngerti, saya masih kecil. Grace, kamu kunyah ya 30 baru telan. Saya coba, aduh kayaknya nggak enak banget gitu. Lama. Yang penting intinya gini, kalau kita kunyah, kita udah bisa ngerasa nih cukup apa ya, terurai lah, hancur gitu ya, baru kita telan. Karena kalau kita misalnya lagi stres atau kita sambil baca HP gitu ya kita kan nggak memperhatikan kunyah kita. Betul. Karena kalau tidak cukup halus, itu akan memberatkan pencernaan Ususnya juga. malah harus bekerja lebih keras. Harus memang gini. mengurai. Selain kunyah, kita kan harus rest and digest itu supaya apa? Supaya kita juga mengaktifkan enzim pencernaannya. Iya. Enzim pencernaan pada saat kita tenang, kita jaga asam lambung kita baik, tidak ada luka segala macam. Enzimnya aktif. Enzim itu apa sih? Ya anggap aja seperti pisau-pisau kecil untuk memotong. Mengurai Karena makanan apa itu. yang kita makan kan adalah macromolecules. Yang diserap oleh sel tidak bisa macromolecules. Yang diserap oleh sel adalah kan yang lebih mikro kan artinya. Yang halus ya. Nah, yang supaya bisa dipotong menjadi yang kecil itu adalah kan enzim. Jadi kenapa kita ya sebenarnya banyak yang di Alkitab sudah disebutkan ya. Cara hidup lifestyle semuanya di Alkitab ada. Ada, betul. Sampai ke stresnya Berarti ada. dikunyah, terus kemudian ditelan. Ya. Berarti istilahnya ini memang perlu waktu ya. Idealnya menurut dokter kalau makan siang itu perlu waktu Berapa menit? dari persiapan sampai selesai itu berapa menit? Saya nggak pernah hitung ya seperti itu. Yang penting adalah kita nomor satu, kita perhatikan piring kita ya. Makan kita ini apakah sudah cukup nutrisinya. Ya itu dari satu situ ya. Kalau kunyah itu artinya kalau memang kita porsinya gede ya pasti lebih lama ya gitu. Kalau saya bilang gini, biasanya kalau saya andaikan seperti makan nasi Padang. Orang kalau makan nasi Padang itu ngambilnya apa dulu? Nasinya dulu nasinya segunung, baru lauknya gitu ya. Itu balik saya bilang. Sekarang ambilnya lauknya dulu, ambilnya sayur dulu. Jadi dari piring sayurnya itu paling enggak ya hampir kurang lebih setengahnya. Nasi Padang nih siapin ya Mas ya. Setengah piring Ya sayur. pokoknya ya kurang lebih banyak. Nasinya ya mungkin nasinya dikit aja. Ya sepertiga. Terus ada protein. Cara harus. supaya gula darah tidak spike adalah kita ambil dulu sayurnya. Sayurnya dimakan duluan ya. 2-3 hap. Terus ya boleh pakai sedikit. Ya mungkin ada rendangnya ya Pak ya. Ada proteinnya. Protein itu mengenyangkan. Serat itu mengenyangkan. Nah, serat itu akan ada fiber-fiber yang terbentuk dalam pencernaan kita pada saat gula masuk dia tidak akan spike. Kita akan lebih cepat kenyang. Karena kita Jadi dia bikin jaringan-jaringan Tapi kalau dulu. nasi Padang kalau nggak 2 porsi nasi putih kurang ya, betul nggak? Waduh, ya itu jangan. namanya persepsi. Nggak juga sih, tergantung orang kali ya. persepsi. Kasih gitu. ayam pop, Oke. kasih itu gulenya, kasih cabe. Udah lapar ini jam udah makan lapar siang. ya. Dokter, sekarang saya mau nanya, kenapa ya di zaman yang modern ini sekarang banyak kasus di mana kalau kita periksa darah, secara hasil lab itu seperti nggak ada sakitnya. Padahal orangnya sakit merasakan. Nah itu bagaimana? Rasanya nggak enak. Ya artinya memang nomor satu kita harus lihat lagi pasiennya. Perempuan atau laki-laki. Usianya beda berapa? juga ya perempuan sama laki-laki. Jadi kebetulan banyak yang akhirnya lebih banyak gejalanya, jadi pasien tuh lebih banyak wanita loh. Banyak wanita, terutama wanita itu yang mendekati ya, mendekati usia 40, 45. Karena secara hormonally laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada gejala, saya punya kayak semacam kayak segitiga dokter G saya bilang gitu ya. Kita harus lihat organnya dulu. Ya, artinya kita lihat adakah fatty liver, adakah hematologi lengkapnya gimana gitu ya, itu ada pakemnya. Istilahnya mesinnya gimana, bagus nggak?
Kalau ada fatty liver, problem. Berarti Kita harus di USG Ya, juga, ya. nggak bisa periksa darah doang gitu ya. Boleh seperti itu, seperti itu. Kalau misalnya dia memang SGPT, SGPT-nya oke. tinggi, ya mungkin boleh USG gitu. Lihat dari organnya. Nah, seringkali banyak saya ada kasus juga yang ibu-ibu usia 75, organ is very perfect. Oh ya, Perfect. Jadi pas datang ke saya, kebetulan kita ada timbangan body composition perfect. Saya bilang, wow, Oma, tante, saya pengen tante ya, tante hebat banget, bagus banget. Tapi selama konsultasi di saya 2 jam dia bisa nangis, nangis terus memikirkan masa lalu. Padahal sudah lewat ya. Jadi waktu saya ajak ngomong misalnya, oh ya zaman dulu begini-begini, apa masih ada? Enggak, udah nggak terjadi lagi. Tapi sedihnya dari masa lalu. Sedihnya masih kebawa sampai Kebawa. sekarang. Jadi Trauma itu ya? akhirnya kalau ditanya ke keluarganya misalnya nafsu makannya udah nggak mau, keluar kamar kadang susah, bergaul susah, kan ada penurunan kan kognitif kan betul. secara moodnya. Saya bilang oke, kita harus periksa hormonally. Jadi gini, organ kita terdiri dari jaringan. Jaringan paling kecil sel. Sel kita tuh nggak bisa bekerja sendiri, harus ada konduktornya. Jadi kalau kita sebut hormon, dia adalah chemical messenger. Jadi sel kita punya reseptor salah satu untuk hormon. Hormon nggak cuma seks hormon ya, thyroid hormon untuk metabolisme. Jadi kita harus lihat kerja hormonnya. Nah biasanya kalau di wanita pada saat memang ovariumnya saya sebut mau tutup pabrik gitu Menopause. kan, dia Menopause, menopause, iya. kan dia harus pindah pabrik tuh untuk menciptakan estrogen dan progesteron. Pindah pabrik kemana? Ke adrenal. Ke adrenal, ke kelenjar anak ginjal. Ya, yang sebenarnya pabriknya lebih kecil daripada ovarium, misalnya contohnya Oke, seperti itu. Ke anak ginjal. Ke kelenjar anak ginjal, adrenal. Oh, Dia oke. mengeluarkan memproduksi satu hormon namanya DHEA yang merupakan mother hormone untuk membentuk estrogen dan testosteron. Jadi pada saat memang bertambah usia, memang di seluruh dunia akan ada menopause dan andropause ya. Tapi sel kita tetap butuh hormon. Bukan berarti itu tutup terus kita nggak butuh. Ya, makanya di wanita kenapa kok dulu saya six pack ya dok, sekarang sini sih ada kayak bannya gitu. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Ada Apa ibu-ibu, namanya itu? Ada bannya dia Oh, bilang. kenapa Gantung, pengalaman? gantung. Iya, ini susah banget ngilanginnya guys. Iya. Lalu pindah pabriknya gimana? Iya, artinya pindah pabriknya, tapi artinya kan tubuh itu harus cukup simpenan lemak kolesterol itu karena untuk bikin seks hormon ini terbentuk dari kolesterol. Apakah benar Dari seks itu? Kolesterol Apakah benar seks itu adalah indikator yang kuat bahwa seseorang itu sehat ataupun tidak sehat? pasti. Benar ya? Ya, jadi kasusnya ibu tadi waktu saya periksa keseimbangan hormonal, kortisol segala macam, estrogennya hampir 0, progesteronnya hampir 0, testosteronnya hampir 0. Jadi wanita atau pria itu dua-duanya punya ketiga hormon, cuman komposisinya Oh, berbeda. estrogen, testosteron, Testosteron, sama progesteron. progesteron. Terus kalau tiga-tiganya hampir nol Ya, gimana? kognitifnya menurun. Oh gitu, jadi berhubungan Ya, ya. kenapa kita suka dengar orang tua itu kayaknya kok jadi kayak anak kecil lagi ya, Iya, kayak gitu. Jadi kalau kita mau, ada pertanyaan, gimana dok kalau misalnya kita mau menjaga hormonally, ya jaga lifestyle, ya tidur, makan, pemilihan makan itu nomor 1, kuatkan otot, ya, karena itu organ yang metabolik yang sehat untuk gula darah dan lain-lain, dan juga hormonally. Ya, otot kita kalau kuat itu akan hormonally itu kayak nggak terlalu ngedrop gitu, walaupun memang ada drop. Pasti ngedrop lah ya. Iya, jadi tubuh Tapi wanita ini terbantu oleh olahraga itu ya, tadi. salah satu kalau kita konsisten olahraga, jadi tubuh wanita ini, Oke, saya selalu katakan anggap aja seperti kapal terbang Bu, yang Kapal punya 2 terbang. mesin. Kalau masih kuat, masih muda, Iya. itu kayak kita dari Jakarta ke Eropa satu kali jalan kuat. Oke. Mau stres kah, mau kerja apa kuat, multitasking kan kita ya. Superwoman. Super duper kan. Mau apapun lah ayo gitu Superwoman. ya. Pada saat udah usia 40 sampai 45, satu mesin mati. Apa itu mesinnya? Progesteron turun. Ya, mulai rasa goyang. Kok saya dulu kayaknya kuat-kuat aja, sekarang kok jadi makin kayak gelisah ya. Iya. Kok saya tidurnya susah ya. Itu sebenarnya gejala atau kepintaran tubuh kita untuk mengatakan ada yang something tidak seimbang. Oh gitu. Gitu. Sebenarnya kalau kita udah aware kayak gitu, kita ya boleh udah mulai periksa gitu ya. Sebelum satu mesin lagi mau mati, kita udah harus tahu, oke, kita periksa, kita seimbangkan. Satu mesin mati itu kan estrogennya turun ya. Tapi ada gap yang terjadi karena progesteronnya turun dulu. Nah, progesteron itu adalah hormon calming hormon.
Calming. termasuk calming hormon yang membuat Oke. kita itu sebagai wanita bisa Relax, calm gitu ya. tenang. Kenapa nenek-neneknya jadi cerewet? Ya, karena calming hormonnya turun. Oh maaf ya Ya. nenek-nenek. Kan karena ada istilah seperti Iya, itu ya, Iya, nenek bahkan bawel gitu. belum jadi nenek pun udah Udah bawel ya. udah bawel, overdosis. Iya. Progesteron itu dihasilkan dari ovarium yang pecah yang mengeluarkan telur. Itu I namanya see. corpus luteum. Pada saat wanita itu sudah bertambah usia, tentu kita telurnya berkurang. Iya. Menghasilkan corpus luteumnya lebih sedikit, progesteronnya jatuh. Ya, Hmm. jadi yang kita harus jaga bukan hanya dari moodnya saja tentunya, adalah yang kondisi di mana gap antara estrogen dan progesteron terlalu tinggi. Ya, kita mencegah jangan sampai ada miom lah, ada endometriosis lah, cancer ini, cancer itu, ya salah satunya I see. dari situ. Nggak Ya. semuanya ya Bu ya. dari Jadi situ jadi salah untuk satu. wanita yang sudah menopause ataupun post menopause, mereka harus banyak olahraga ya. Ya, Sebagai sebenarnya dari salah muda satu. ya, dari muda. Dari makanan, olahraga, dan kemudian Tidur. kondisi Tidur. sekitar Jam tidur. untuk supaya Jangan stres. pabriknya yang tinggal satu ini Iya. diaktifasikan dengan optimal Ya, gitu. sama pikiran. Jadi Pikiran. tubuh kita tidak bisa dikotak-kotakan. Memang kalau ke rumah sakit ada spesialisasi, which is very good ya, mempelajari bidang-bidang tertentu ya, Ya. apa namanya. Tetapi dalam menghadapi pasien, jangan kita kotak-kotakan. Nah, oke, ini sekarang untuk yang kan tadi dokter bilang wanita kan lebih kompleks ya. Bagi wanita yang lebih muda, yang masih dalam usia yang produktif, yang masih jauh lah, mungkin 20-an sampai 40-an gitu. Ya. Kan masih datang bulan setiap bulan gini. Nah, kita banyak mendengar kalau wanita itu setiap datang bulan selalu maunya marah-marah. Terus kemudian Nggak semuanya. moody. Nah, makanya nih. Ya. Tapi kan stereotypingnya seperti itu. Ya. Kira-kira kenapa ini? Ya karena gini. Aku enggak loh. Iya, dia Saya enggak. juga enggak kok. Makanya, tapi stereotyping kan digambarkan seperti itu. Iya, Kalau iya. tanggal-tanggal tertentu hati-hati gitu. Iya. Kalau di rumah Senggol bacok. tiga wanita, terus si suami atau Ya, papanya lebih cuma kalau- sendirian, dia diisolasi dengan atau dikerumunin dengan wanita-wanita ini yang setiap bulan akan bergantian. Iya, ya artinya namanya kan dari kayak premenstrual cycle gitu Iya. ya, ada sakitnya. Mungkin dia ada sakit yang membuat dia PMS. marah kan, seperti itu. Krem kan. perutnya. Krem perutnya. Memang itu sebenarnya sesuatu yang fisiologis ya. Jadi bedanya wanita sama pria, wanita itu hormonally lebih fluktuatif. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara ya wanita sama pria ya, dari usia puber ya sama ya, hormonalnya berubah ya, yang seperti itu. Tapi kalau di pria habis itu lebih Stabil. stabil. Lebih stabil. Wanita itu kan ada hamil, melahirkan, terus perimenopause, menopause. Iya. Jadi tuh kayak roller coaster. Setiap bulan kita punya roller coaster juga, Pak. Satu saat habis mens itu estrogen naik, LH, FSH dari otak itu meningkat supaya dinding rahimnya siap, ovariumnya siap mengeluarkan telur ya. Hari ke-14 kurang lebih ovariumnya melepaskan telur gitu ya. Habis itu kalau terjadi pembuahan ya akhirnya hamil, kalau tidak kan mens lagi kan. Iya. Nanti estrogennya turun, progesteronnya naik gitu ya. Setiap bulan tuh roller coaster. Roller coaster. Wow. Roller coaster. Jadi Oh, mohon iya, dimaafkan iya. lah kami Pak. Untung sih istri saya nggak seperti itu. Nah, tapi sekarang nasihat dokter apa untuk wanita-wanita muda untuk menjaga moodnya nggak spike setiap bulan seperti itu yang terlalu over? Iya. Apakah ini psikis atau ada hal-hal yang dari cara makan, pola hidup yang mesti diperbaiki? Ya artinya kalau balik lagi ke arah mind and body intelligence, jagalah lifestyle-mu. Lifestyle. Ya, lifestyle. Jadi Iya. lihat makanannya seperti apa. Apakah banyak whole food, apakah banyak gula, processed food atau apa itu pengaruh. Whole food itu apa, dok? Whole Yes. food ya lebih banyak sayur ya. Saya selalu katakan ke pasien gini. Makanlah apa yang Tuhan ciptakan di alam. Lebih Yang banyak tumbuh. iya daripada yang manusia Dari tanah. ciptakan, bukannya nggak boleh. Kalau masih muda itu mungkin masih lebih bebas. Nah, itu bahayanya satu juga ya. Kadang-kadang banyak pasien saya karena masih muda ya, itu kayak selnya, organnya masih bagus kan. Jadi kayak agak careless, vape gitu kan. Masih makannya, tidurnya, saya selalu bilang, jangan rusakkan masa mudamu yang kamu harus bayar nanti masa tua. Iya. Ulangi, dok, ulangi. Dok, tolong dikasih tahu, Ulangi, iya. ulangi. Jangan rusak masa mudamu dengan lifestyle yang salah yang merusak masa tuamu. Yang harus I see. dibayar di masa Iya, tua harus nanti. dibayar. Jadi saya bilang, Iya. kamu masih muda, kerja keras, silahkan kumpulin uang, karir segala macam, silahkan. Tapi kalau kamu tidak jaga tubuhmu sebagai satu aset, suatu saat akan rusak, uangmu akan habis untuk biaya. Yes, itu benar di masa itu. tua. Tapi kan Iya. kadang-kadang ketika muda,
we just don't care. Gitu Iya. istilahnya, ini kan badan gua, Betul. ini kan duit gua. Tapi kan peran orang tua penting. Peran orang tua penting, peran mungkin guru penting untuk edukasi seperti itu. Itu Iya. semuanya dari orang tua. Contohnya saya sama suami saya dan anak-anak. Kalau dulu sebelum saya belajar ini ya kita juga masih minum yang macam-macam ya. Jadi anak saya waktu kecil kayak gantian 2 minggu kakaknya sakit sembuh, adiknya sakit. Kita pikirnya ada something wrong ya. Ternyata memang akhirnya saya belajar ini, oh ternyata gula segala Minuman macam yang ya, manis-manis ya. Setelah kita cut gula itu sakit berhenti. Oke, definisi cut gula itu bagaimana dok? Karena ini adalah sesuatu yang bagi orang awam ambigu. Ya. Apakah tidak boleh minum gula sama sekali atau apa nih? Artinya gini, gula itu kan misalnya kita makan nasi ya, makan nasi itu juga ada gulanya kan, Karbohidrat. jadi karbohidrat. Iya. Atau udah makan nasi ya jangan minum yang teh manis, teh tawar. Maksudnya balancing lah. Makan nasi jangan ditambah mie, itu karbo Iya. double. Iya, kan apapun makanannya minumannya harus ini. Iya. Itu Itu jangan, bagaimana? minumnya air putih. air putih gitu kan. Oke, apapun makanannya minumannya air, Air putih. Nah, Jadi itu oke. jadi itu kita harus lihat ya. Jadi memang kalau gula itu kan banyak juga yang harus hati-hati namanya hidden sugars. Hidden Hidden. sugars. Hidden sugars. Dari mana Misalnya? tuh? Misalnya dari Tepung minuman-minuman ya, bukan itu aja. Kadang-kadang ketchup ada sugar. Oh, Kecap saus, manis, saus, oke. gitu ya. Even sambal ya? Cabai. Mayones. Sambal kalau misalnya asli salad gitu mungkin dressing. enggak ya yang sambal Yang sambal topek botol gitu lah. ya. Iya. Oh, Ini yang udah proses. kalau Yang nyobek sendiri enggak botol-botol ya apa-apa. mungkin lebih hati-hati lah ya. Oke, Bukannya nggak got it. boleh ya, lebih hati-hati. Iya. Karena kebanyakan artificial ya. Iya. Artificialnya, chemicalnya gitu. Jadi anak-anak saya itu akhirnya, apalagi yang perempuan ya sekarang, karena kita didik ya dari kecil ya. Sekarang ya namanya perempuan yang nggak mau jerawat ya. Tunggu dulu mah, ini gulanya berapa? Oh. Kalau di atas 10 gram dia nggak mau. Oke. Apa? Ngelihatnya di mana? Ada Dok? kan gulanya. Kandungan Di komposisinya itu. Iya. Jadi mereka belajar baca komposisi paling nggak dari Kenapa gulanya. 10 gram nggak boleh? Ya karena kan balik lagi, artinya kan kita punya standar lah kayak gitu. Kalau bisa di bawah, ya yang di bawah itu mungkin kan sekali lagi sepanjang hidup, maksudnya selama 1 hari itu kan kita harus makan nasi, maksud apa? Ada orang yang gini, saya nggak makan nasi dok, tapi saya makan roti. Salah. Sama aja kan Oh, ya. salah. Iya, roti tepungnya gulanya Tepung, lebih tinggi iya, dong. sama aja. Jadi lebih baik makan nasi. Iya. Nasi putih atau Lebih nasi merah? ngenyangin. Ya kalau bisa nasi merah. Tapi kan sekali lagi komposisi. Ini kan it's about kita makan ini misinya apa sih? Kenyang aja atau sel kita kenyang? Nutrisinya terserap. Kan nutrisi. Iya. I Gitu see. bukan hanya makan kenyang gitu. Jadi persepsinya Oke. harus diubah. Jadi anak-anak kita bisa ajar. Ya, saya kalau di presentasi saya punya gambar ya yang keluarga tahun 1975 sama keluarga tahun 2003. Which is yang 2003 semuanya obes semua gitu. Artinya it's a habit yang turun dari orang tua ke anak. Dan masyarakat ya? Iya, masyarakat. Kalau Yang orang- menormalisasi ini. Iya, menormalisasi. Kalau orang tua melatih anak-anaknya makan jam 9 aja, hayo ya anak menjadi habit. Iya, betul. Jadi Jadi habit. lingkungan bagaimana mereka dibesarkan ini menentukan juga Iya, ya. kalau orang tua udah iya. care tentang kesehatan, tentang apa, dia akan didik anak-anaknya sama, membuat generasi yang lebih sehat. Nah, kalau Iya, tadi back ke gula tadi nih dok. Tadi 10 gram nih, banyak orang yang nggak ngerti, lalu sama dengan apa 10 gram ini? Ya itu kan cuma Perbandingan. di labelnya aja ya Pak, kayak Ya. gitu. Kita cuma percaya dari situ ya, dari situ artinya kita nggak bisa langsung timbang ya seperti itu ya. Artinya kalau dari makanan atau minuman, kan sekarang ada produk-produk yang less sugar, yang dulunya nggak ada less sugar Iya, gitu kan. atau zero sugar. Iya, zero sugar. Apakah benar itu zero sugar? Kalau zero atau sugar ada juga hati-hati kadang-kadang dia Aspartam. pakai aspartam, kayak pakainya ya hidden sugars yang lain yang sebenarnya ya kurang sehat juga ya. ada yang pernah berkata berapa gram itu sama dengan 1 sendok makan atau apa ya? Ya ada ukurannya, jadi 1 sendok. Jadi gini, tubuh kita kan butuh gula, betul. Otak kita butuh gula. Tetapi sebenarnya otak kita itu kalau dari fasting kan terbentuk ketones namanya kan. Pecahan dari lemak kita. Sebenarnya I see. itu fuelnya yang lebih disukai oleh otak kita. Gitu. Jadi sebenarnya gula betul, tetapi bukan berarti banyak gula kayak gitu. Ya, Hanya sedikit. oke. Ada yang saya lupa ya, ada yang takarannya cuma 1 sendok teh atau 2 sendok teh aja yang kebutuhan sehari-hari. Oh, Gitu kan, artinya kan kalau dari makanan kita mungkin dari masakan pasti ada gulanya, ada apa kan kita nggak Iya, tahu nggak ya. tahu. Gitu. Oh ya, jadi harus mindful lah Mindful terhadap lah. sugar intake. Ya, kalau- Tadi dokter juga mention vape. Nah, emang kalau vape itu kenapa? Karena kan
Mungkin ya banyak masyarakat awam tuh berpikirnya vape itu lebih baik daripada rokok yang kretek gitu kan. Tapi tadi dokter waktu mention vape itu mungkin bisa dijelaskan vape itu Ya, kenapa? sebenarnya kalau rokok, tembakau atau misalnya vape itu ada sesuatu kan ada toksik ya, yang ada yang kita serap ya, artinya kita hirup ya seperti itu. Saya juga nggak tahu persis komposisinya apa, tetapi kan banyak juga kasus akhirnya kan membuat orang tersebut akhirnya jadi sakit ya. Jadi saya mungkin kasus pasiennya bukan yang vape ya gitu ya, mungkin yang lebih zaman dulu rokok gitu kan. Iya, Jadi kalau misalnya laki-laki, pernah ada pasien datang ke saya gini, "Dok, saya itu Lord of the Ring," dia bilang gitu. Lord of the Ring? Maksudnya apa, Pak? Saya udah punya ring di jantung Oh, saya ya 4. Udah bangga ya? Saya udah Lord of the Ring. Jadi saya bertanya, Pak Dok gitu, kenapa setiap tahun itu saya cek ke Nambah. dokter jantung harus tambah ringnya. Waktu digali-gali lagi ternyata waktu muda dia sempat 10 tahun atau 15 tahun merokok. Ngerokok berat. Ya, jadi sebenarnya walaupun sekarang saya makannya udah kayak menurut Udah dia ya dijaga. kayak kambing, maksudnya sayur aja. Kenapa kok nggak berubah ya? Karena inflamasi masih tetap Ini ada. ya, kayak yang dokter bilang, sekarang di hari tuanya membayar kesalahan di masa muda gitu ya. Iya. Dan memang pasien-pasien yang muda pada saat yang saya temukan misalnya ada problem ya, gitu ya, jauh lebih cepat kesembuhannya dibanding kalau yang usia 40 tahun ke atas. Itu keunikannya, cepet banget. Jadi kalau kita udah perbaiki itu berubah. Dan kalau udah berubah, saya bilang ya udah dari makanan lifestyle-nya aja, nggak usah macam-macam. Kecuali misalnya vitamin D-nya rendah, kita harus kasih vitamin D ya suplemen. Jadi nggak usah sebanyak yang seperti kalau kita udah tunggu sampai 40 tahun yang problemnya udah bertambah. Belum lagi kalau stres. Nah, saya selalu katakan kalau misalnya ada pasien-pasien yang masih di bawah 40 tahun yang ada stres, apalagi wanita, cepat selesaikan. Jangan dipendam, selesaikan emosinya apa yang kalau saya bantu. Karena apa? Someday pada saat perimenopause, jangan ini menjadi kayak gunung akhirnya meledak gitu loh. Karena toh nanti kalau perubahan hormon memang nggak semua wanita ya. Balik lagi orang tersebut makannya gimana, tidurnya gimana, olahraga gimana. Jangan sampai ini akhirnya menjadi suatu trigger untuk inflamasi, akhirnya menjadi problemnya yang lebih lanjut. Jadi sebenarnya buku itu tentang menjaga homeostasis. Keseimbangan. Jadi keseimbangan. artinya Ya. di buku ini dan apa yang Dr. Grace utarakan hari ini, Mind and Body Intelligence, itu artinya bagaimana merubah pola kehidupan kita pola kehidupan. untuk memastikan kita tetap sehat, bukan cuma sembuh dari sakit, Iya, kualitas hidup. tetapi meningkatkan kualitas kehidupan. Betul. Sembuh dari suatu penyakit, Ya. kemudian meningkatkan untuk Ya. konsisten ya. Ya, jadi kalau definisi sehat itu kan bukan hanya berarti tidak ada penyakit, tetapi tubuh kita sehat secara optimal, pikiran kita juga sehat. Tubuh yang sehat, pikirannya ya banyak worry-nya itu belum Nggak sehat. bagus juga, Karena ya. somehow kalau tidak dilepaskan dia akan kirim Nyambung, signalnya itu psikosomatis. akan jadi sakit gitu. Iya, It's iya, not iya. healthy. Nah, kalau ada orang yang mau tanya tentang buku ini, bisa beli di mana nanti ini? Kita punya ada linknya nanti mungkin Dari bisa Instagram di bawah. dokter ya. Ya, Instagram Jadi kalau saya. mau tahu tentang buku ini lebih dalam, cek aja langsung ke Instagramnya Dr. Ya, G. Nih, panggilannya Dr. G. Dr. G Hayes Official. Oke, keren banget ya. Puji Tuhan. Terima Nah, Dok, kami sangat Thank you so diberkati. much. Terima kasih. Ini Ya. semoga Semoga- apa yang dokter jabarkan boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Amin. Oke. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya akan bacakan. Shalom, saya mengucap syukur, puji Tuhan. Bapak saya saat ini sudah bisa berdiri dan berjalan kembali karena kuasa Tuhan. Terima kasih kepada Good News Program yang telah mendoakan Bapak saya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kami senang mendengarkan kesaksiannya dan kami berdoa pemulihannya seutuhnya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Kita akan lihat satu firman Tuhan singkat ya. Di Amsal 17 ayat 22 ini penting sekali. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, pemirsa sekalian, hari ini kita belajar nih bahwa ternyata tubuh kita nih mempunyai kepandaian.
Nah, ini hebatnya pencipta kita nih, yaitu Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya kalau firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, maka percayalah, berarti bukan obat yang kita minum dari apotek atau bukan obat yang dianjurkan oleh dokter, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Nah, hari ini kalau pemirsa sekalian ulangi dari awal tuh ya. Jadi menurut saya episode ini sangat penting sekali untuk kita nggak dengarkan cuma satu kali. Karena ada beberapa terminologi biologi dan juga medis yang mungkin awam bagi kita. Nah, dengarkan lagi, kira-kira simak apa yang cocok buat kita, kemudian makan tuh, ya digest tuh. Nah, karena firman Tuhan udah mengatakan bahwa obat yang manjur itu bukan dari obat chemical yang tadi itu, tetapi bagaimana kita meneliti ulang, mengakses ulang apa yang sedang terjadi pada kehidupan kita. Nah, kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan juga diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita mengucap syukur. Nah, pertanyaan saya bagi Anda adalah kapan terakhir kali Anda mengucap syukur terhadap apa yang Anda miliki? Apakah itu dalam konteks keluarga, suamimu, istrimu, anak-anakmu, dalam konteks keuangan, income yang kamu punya. Nah, kadang-kadang mungkin kita selalu merasa, aku berharap aku punya uang lebih banyak. Tetapi kalau kamu punya uang nggak lebih banyak, pada saat ini bagaimana kamu mengelolanya, tata kelola. Bagaimana kamu mensyukuri berkat dari Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan, mungkin saja porsinya buat kamu, buat Anda adalah saat ini sebanyak itu. Atau sesedikit ini. Nah, karena kalau kita bisa mulai belajar mengucap syukur, saya percaya ada kaitan yang sangat kuat dengan bagaimana kita itu mempunyai semangat yang tidak patah itu. Karena semangat yang patah firman Tuhan mengatakan mengeringkan tulang. Nah, sehingga kita memiliki hati yang mengucap syukur, kemudian kita menjadi bergembira, dan saya percaya bahwa ini akan ada satu imun sistem yang terbentuk dalam pikiran kita, mengetahui bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi ada rasa aman gitu. Dan kita nggak takut, kita nggak lagi terus berpacu dengan waktu, kita nggak terus fight, tapi kita bisa rest. Tadi apa yang dokter katakan nih, kita perlu belajar tuh rest, kita perlu meneliti orang digest, bukan cuma makanan, tetapi bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita. Nah, saya berharap bahwa episode ini boleh berbicara buat Anda. Silakan berikan komentar apa yang Anda pelajari hari ini, refleksikan ulang kepada diri Anda. Ataupun kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, silakan tuliskan di dalam komentar, di dalam kolom komentar Anda, sehingga nanti Dr. Chris akan membantu menjawab, sehingga Anda bisa belajar banyak dari apa yang Anda bisa terima pada hari ini. Semoga ini menjadi berkat buat Anda, dan kalau Anda tahu bahwa ada orang-orang yang memerlukan, silakan share ulang kepada mereka sehingga mereka pun bisa belajar bersama-sama dengan kita. Jangan lupa juga untuk subscribe tentunya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk semua berkat-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa hari ini kami belajar banyak sekali. Dan biarlah Tuhan ilmu yang sudah kami terima ini bukan cuma menjadi sebatas pengetahuan, tetapi akan menjadi hikmat buat kami. Berkati Dr. Chris dan apa yang menjadi perjuangannya supaya banyak orang menjadi lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup itu akan tercapai. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang hari ini sakit, biarlah Tuhan kami boleh menerima episode ini dengan baik, dengan pikiran yang terbuka, dan kami boleh belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk bergembira atas kehidupan kami, sehingga Tuhan kesembuhan. Engkau berkata dengan bilurnya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Pemirsa, kalau Anda diberkati, boleh bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Sampai jumpa di Good News pekan depan. God bless you. Terima kasih dokter. Thank you, dokter. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.